di-update untuk sekarang ini kondisi Kak Sony seperti apa? Kalau kondisi Kak Sony itu kan kemarin memang Sony itu kemarin sempat sakitnya pencernaan. Nah terus karena ada kepalanya pusing-pusing terus kan, sakitnya lumayan, jadinya dokter menyarankan untuk MRI gitu. Jadi setelah di MRI sama ada beberapa kali pemeriksaan melalui mesin gitu. Terus akhirnya ternyata ada di kepalanya itu kayak ada penyempitan gitu. Jadi memang harus kayak ada tindakan lah gitu. Ya yang tadinya harus pulangnya tadinya cepet kan, terus jadinya jadi lebih lama di sini karena memang masih tahap observasi. Terus juga mengenai tindakannya juga kan butuh proses tuh pembentukan tim dokternya kayak gitu. Jadi aku di sini masih nunggu sih kayak gitu sih. Doain aja yang terbaik, mudah-mudahan semua hasilnya baik. Tapi yang jelas kedatangannya suami dan pemeriksaannya itu awal lebih dini, jadi nggak hampir sampai nunggu terjadinya hal-hal fatal gitu. Jadi alhamdulillah ketahuannya lebih awal. Awalnya kenapa sih Kak itu? Sering sakit kepala sih. Jadi kepala itu sering sakit. Jadi memang sebenarnya dia tuh udah sakit tuh kalau bisa dibilang kurang lebih tuh setahunan. Tapi pusing kayak biasa gitu loh, pusing kalau minum obat hilang. Awalnya cuma gitu-gitu doang, makin kesini makin sakit gitu. Kepalanya makin gak enak. Nah, waktu kemarin pas dia sakit pencernaan itu mungkin kayak makin berasa kali itu sakit kepalanya kan memang kerasa juga kan. Terus aku bilang, ya udah coba ditanyain aja sama dokternya kepalanya kepala kamu sakit tuh selama ini kenapa gitu kan. Ternyata pas ditanya sama dokternya menyarankan untuk MRI itu sama MRA. Jadi ada yang leher sama kepala gitu kan untuk pemeriksaannya. Ternyata keluar hasil gitu. Jadi memang ibaratnya tuh kayak lebih awal lah taunya. Jadi kalau seandainya dokter bilang kalau seandainya ada orang yang datang tuh nggak menyadari sakitnya, dibiarin tiba-tiba bisa jadi pingsan, terus tiba-tiba jadi kemana-mana sakitnya ke arah kepala gitu kan. Penyempitan pembuluh darah kan nggak boleh disepelein gitu. Itu tindakannya berupa apa gitu kan? Aku masih belum tahu karena sejujurnya masih observasi dokternya nih tindakan apa yang harus dilakukan dengan kondisinya Sony saat ini gitu. Karena kan memang dia sekarang pencernaannya alhamdulillah udah sembuh, malah bahkan sudah boleh pulang gitu, udah masalah pencernaan ya. Tapi tinggal ternyata memang qadarullah, Allah kayak nyuruh tiba-tiba ada kayak kejadian gini pun. Itu aku juga sempet kaget sih pas ngeliat hasilnya, kayak aku pikir sakit kepala biasa, ternyata memang sakit kepala nggak boleh dianggap enteng sih gitu. Jadi memang bisa ada apa-apa juga. Jadi lebih baik kalau sakit kepala diperiksain dan terbukti sakit kepala yang dialamin sama Sony itu ternyata ada sesuatu gitu kan. Jadinya alhamdulillahnya disadari sejak dini gitu. Jadinya masih aman lah, nggak sampai kan kemarin dokternya sempat cerita ada yang sampai harus nunggu tiba-tiba pingsan lah, jatuh yang nggak tahu tiba-tiba kenapa nih gitu. Terus ada yang tiba-tiba udah jadi kenapa gitu-gitu, karena kan bisa jadi aneh-aneh ya, bisa kalau dibiarin bisa jadi stroke juga gitu. Tepatnya dari kapan sih Kak ngerasain pusing-pusing itu tuh? Kalau yang bener-bener kalau pusing-pusing yang nggak disadarin itu udah kurang dari setahun. Ini kayak pusing, udahlah minum, ya kayak orang sakit pusing, kita untuk pusing masih hilang timbul gitu. Tapi yang udah intensnya itu udah mungkin sekitar beberapa bulan ini, yang emang bener-bener aku ngelihat dia sakit banget gitu. Aduh sakit banget ya, kenapa kepala aku sakit gitu. Terus kayak minum obatnya tuh, obat nyarinya tuh kok bisa terus-terusan gitu kan. Sayang kok kamu terus-terusan banget sih gitu. Nah jadi aku keinget kan sakit kepalanya dia. Nah terus waktu pas dia sakit di sini, dia kan masih sakit kepala terus tuh. Aku bilang coba dong ditanyain sama dok. Dia tuh orangnya memang nggak suka ngerasain gitu loh. Jadi udahlah, paling cuma
pusing biasa gitu. Terus aku bilang coba ditanyain kan, jadi biar tahu kenapa sakitnya tuh kayak gimana, dari mana ke mana, biar dokter tuh tahu. Nah terus begitu diceritain, dokternya langsung menyarankan untuk tadi yang aku bilang MRI dan MRA. Biasa itu rasa sakitnya yang dirasain sama Dia tuh karena bagian mana nih? dari leher belakang sampai ke kepala belakang. Itu yang dirasain, dan itu sakitnya lumayan, katanya sakit banget gitu, kayak sakit gitu, pokoknya sakit kepala lah, ya orang sakit kepala. Tapi intensitasnya itu semakin kesini itu semakin lebih berat gitu, sakit kepalanya lebih, nyerinya lebih berat lagi gitu. Sampai muntah. Sampai muntah. Enggak, jadi ini beda permasalahan sih. Jadi waktu kemarin itu kan keracunan makanan, pencernaan. Nah kadarullah yang tadi aku bilang Allah punya mau, tiba-tiba kan kita nanya ini sakit kepalanya dia yang udah lama nih kenapa? Karena kan sakit banget tuh. Nah pas di sini pun emang lagi sakit banget. Jadi emang sakitnya itu tuh nggak hilang. Jadi tiap hari tuh sakit. Jadi kayak diminumin obat Panadol itu tuh, obat apa namanya, paracetamol ya. Diminumin paracetamol tuh ya hilang gitu lagi. Nah jadi karena ngeliat dia kayak gitu, aku suruh dia tanya ke dokter dong, kenapa, coba tanyain aja kan, maksudnya kayak nggak boleh dibiarin. Karena dia bilang udahlah nggak usah, ngapain, paling cuma pusing biasa, dia bilang gitu. Ya jangan gitulah, tanyain, aku bilang gitu kan, di apa yang dirasain diceritain ke dokternya. Bener, pas diceritain sama ke dokter pencernaannya, itu akhirnya dilempar ke dokter syaraf gitu dengan gejala yang diceritakan. Nah dari dokter syaraf suruh untuk pemeriksaan MRI itu gitu. Dan katanya ada penyumbatan. Ya penyempitan pembuluh darah. Setelah observasi dokter, Kak, kira-kira berapa lama tuh untuk dirawat ini, maksudnya secara intens di sini lagi? Aku nggak tahu. Ini kan semua lagi ditanyain karena ini bener-bener aku baru dapet kabarnya. Ini hari apa ya berarti ini? Ini Kamis. 2 hari lalu. Nggak nyampe 2 hari lalu, berarti baru pas malam banget itu aku baru dapat hasilnya. Terus dikasih tahu gitu kan, karena kan kita masih kaget juga sebenarnya gitu kan, maksudnya kok bisa gitu kan gitu. Jadi faktornya juga banyak, karena Sony dari segi pemeriksaan darah dia kan kehidupannya sehat banget ya, di olahraga, kolesterolnya dia bagus juga gitu. Jadi memang lagi diobservasi sih gitu. Nanti belum tahu penyebabnya itu dari mana ya? Mungkin konsumsi obat yang berlebih. Iya. Jadi Kayaknya sih kayak kalau dari obat enggak, ya, tapi nggak tahu juga nih gitu. Jadi masih lagi diobservasi sama dokter, nggak tahu gimana ya. Kadang tuh katanya nggak bisa diprediksi sih gitu kan intensitasnya kan. Dia dulu juga pernah syuting yang apa gitu kan, kita nggak pernah. Atau misalkan karena tidur yang terlalu larut dulu dengan pola hidup yang kita tahu kan ya gitu. Karena kan public figure yang dulu kan tidur terlalu larut, yang jamnya nggak jelas juga bisa jadi salah satu penyebabnya. Makan kayak gitu-gitu, jadi masih dalam tahap diobservasi karena itu bisa terjadi sama siapa aja. Kemarin aku dikasih tahu juga sih sama dokternya, ini bisa terjadi sama siapa aja. Jadi kalau pola makan kita udah kita jaga, tapi kalau pola hidup kita misalkan jam tidurnya kurang baik, kan zaman dulu tuh masih kita tuh yang syuting bisa sampai pagi kan, dari pagi besok paginya udah syuting lagi, kayak tidur tuh cuma sejam 2 jam, malah kadang tidur bisa di mobil terus mulai syuting lagi. Itu bisa dari faktor pencetusnya adalah yang dulu gitu. Makanya kan karena sakitnya lumayan lama ya, jadi dia tuh nggak memperlihatkan gejala kalau awal-awal kayak gitu. Kalau udah ngeliatin gejala itu berarti udah lumayan mulai terlihat itulah gitu si penyempitannya itu. Oke, Kak, sejauh ini kira-kira tindakan apa Kak? Nanti ke depannya bakal ada operasi atau apa begitu kira-kira? Masih belum tahu. Aku sekarang ikutin aja dari tim dokter Abdi Waluyo gimana, karena kan aku udah serahin sama dokternya. Alhamdulillahnya juga kan dapet dokter yang memang senior gitu, yang memang sudah biasa mengatasi permasalahan-permasalahan seperti ini gitu. Jadi aku cuma bisa sebagai istrinya ngasih support dia, ngasih semangat bahwa ini hal yang kecil gitu, masih banyak ujian-ujian besar lainnya yang orang-orang lain dapetin. Ini kita masih belum apa-apa. Aku ngasih semangat itu sih gitu. Dan sama-sama berdoa semoga
ini semua bisa cepat sembuh, selesai gitu. Dan ya itulah ya, kita nggak pernah tahu sih gitu apa yang terjadi di kehidupan kita. Maksudnya dengan kehidupannya Sony yang begitu sehat aja masih bisa kena yang kayak gini gitu kan. Nah jadinya memang faktor-faktor pencetus kehidupan di pola hidup kita sebelumnya itu bisa mempengaruhi kan gitu. Kayak dulu aku sakit pencernaan, aku tuh hidup sehat akhirnya kan setelah itu. Tapi kan faktor yang dulu-dulu yang pernah kita makan itu bisa menjadi ibaratnya pemicunya gitu, bahwa apa yang kita makan, apa pola hidup seperti apa yang dulu kita pernah lalui, ya itu bisa menjadi penyebab gitu. Ini kan tadi tindakan masih diobservasi, tapi kalau untuk obat untuk mengurangi itu udah dikasih? Ada banyak obat yang dikasih sih, kayak lewat infus. Obatnya lewat infus, makanya kenapa masih dirawat, karena obat yang diberikan itu lewat infus semua. Kayak gitu. Apa itu mungkin menanggapi soal yang rumah sakit Ya, kan pas jadi kejadiannya itu pas kita semua lagi di sini. Kebetulan ada abang-abang aku juga di sini. Kita lagi pada kumpul, mereka lagi jenguk Sony juga. Begitu dia keluar pintu, terus aku tiba-tiba dapet telepon kan, rumah sakit kebakaran. Aku shock tuh, hah? Kebakaran? Karena aku masih belum tahu kan kayak gimana pikiran kebakarannya tuh kan, ya udah kebakaran aja gitu. Jadi belum aku pun lagi di sini gitu kan. Akhirnya mencari tahu dengan semua tim yang ada di sana kayak apa, karena memang sejujurnya banyak video-video yang beredar itu kan agak sedikit heboh ya gitu. Jadi agak bikin kita shock juga, kita juga sempat lemas juga, takut kan kalau emang benar kejadian kayak gitu. Karena kan kita pikirin sebenarnya salah satunya itu faktor prioritas yang kita pikirin adalah pasien-pasien yang ada di dalam rumah sakit, kan kasihan gitu. Akhirnya pas kita cari tahu, alhamdulillahnya itu maksudnya Allah masih kasih ada batasan di mana kayak ruang gensetnya yang terbakar gitu, jadi masih di area luar. Dan kebetulan untungnya dari petugas apa tuh namanya, damkar ya, petugas damkarnya itu cepet datangnya gitu, jadi cepet teratasi. Jadi masih di wilayah luar yang terbakar gitu, dan pasien-pasiennya juga alhamdulillah nggak ada korban jiwa sama sekali, nggak ada sih, semua baik-baik aja. Walaupun memang sempat kita evakuasi kan, terjadinya kebakaran itu mereka sempat keluar dari itu. Nah itu awal kebakaran gensetnya mungkin tahu nggak Kak penyebabnya apa gitu? Nah kita nggak ada yang tahu, karena kebetulan kakak aku dia lagi dari Malaysia, baru datang langsung ke ngejenguk Sony. Semuanya lagi pas di sini gitu, jadi kita nggak ada yang posisinya tuh lagi di rumah sakit kita Rafiq, nggak ada di sana, nggak ada yang di sana. Jadi cuma memang tim lapangan rumah sakit yang ada di sana gitu. Jadi kita dapat telepon, begitu dapat telepon kebakaran, langsung buru-buru kakak-kakakku lari ke sana semuanya, dan udah dapat kabar oh ternyata itu memang genset luar yang sebelah kiri itu kalau nggak salah itu udah kebakaran. Terus cepet untungnya petugas damkarnya itu cepet datang sih, alhamdulillah teratasi sekitar kayaknya 10 menitan deh udah teratasi. Untungnya karena deket mungkin dan cepet penanggulangannya, jadi aman. Dan akhirnya paling kemarin pas evakuasi pasien aja sih yang agak repot tuh kemarin, jadinya kan mau nggak mau kan kita harus menenangkan semua yang ada di sana gitu loh. Jadi kakak-kakak aku datang ke sana semuanya ditenangkan gitu, dan dipastikan semua aman, nyaman. Listrik saat itu pada saat kebakaran dipadamkan dulu, dipastikan aliran listriknya udah nggak ada yang bisa bikin pemicu kebakar lagi, baru dinyalain. Itu kejadian itu sekitar jam berapa? Kemarin itu jam berapa berarti ya? Jam 8 ya, jam 8:30 mungkin, saya agak lupa ya jam tepatnya, pokoknya malam lah gitu, sekitar jam-jam segitu. Pertama kali dapat kabar tuh dari siapa tuh Kak? Apa emang lihat dari media sosial atau gimana? Jadi salah satu teman abang aku itu nelpon gitu. Jadi kan abang aku kebetulan dia ngangkat telepon, terus pas semuanya kita ditelepon sih gitu. Terus aku begitu angkat telepon, abang aku yang dokter juga ditelepon, dan kebetulan abangku yang dokter itu belum pulang. Jadi abangku yang satunya baru pulang. Terus akhirnya kita panik, jadi udah saling kabar-kabaran aja siapa yang paling terdekat situ datang gitu. Dan ternyata dari tim lapangan juga udah cepet-cepet ngambil keputusan untuk manggil tim damkar juga kan gitu. Jadi cepet-cepet
selesaikan. Memang kemarin cuma beritanya agak heboh aja gitu, dan video-video yang beredar juga lumayan agak heboh, jadinya ada yang ngasih beritanya juga ya kadang tuh levelnya seharusnya berapa dikabarinnya jadi level 10 gitu. Kita jadi kayak kebakaran apinya besar nggak kan gitu kan, waktu pas lagi nanya kan besar banget kita jadi kayak langsung makin lemas, besar banget gitu kan, kita langsung kayak panik. Ternyata pas dapat video dari tim rumah sakit, oh bagian luar genset, ruangan gensetnya yang kebakaran, nggak nyampe, belum masuk ke dalam. Tapi total kerugian yang dialami kan listrik kan sempat padam, Iya. otomatis kan mengurangi apa sih kayak istilahnya buat ini pasien juga kan segala macam. Nah itu total kerugian yang dialami berapa? Masih lagi diperhitungkan karena memang baru banget kejadiannya, dan kebetulan juga kemarin kakak aku yang ngurus itu dia baru tidur aja tadi itu, karena di sana dia begadang gitu, jadi ngurusin semuanya, mastiin apa-apa aja yang rusak, apa yang perlu diganti, karena kan kalau genset di rumah sakit harus cepet-cepet, ruangan gensetnya harus cepet-cepet diperbaiki, karena begitu nanti mati lampu, jika ada pasien-pasien bahaya itu kan harus cepet ditangani kan. Jadi emang benar-benar kita pastiin dulu, kita belum sampai ke situ sih yang kita malah justru kita mikirin langsung ganti dulu bagaimana jangan sampai merugikan nyawa pasien yang ada di sana. Nah kerugiannya berapa kita belum sampai menghitung ke sana, yang penting itu sih diganti dulu yang rusak. Kondisinya udah normal atau gimana di sana, Mbak? Belum, masih proses kan, masih begitu kan, lagi diganti semuanya gitu. Jadi untuk saat ini pasien masih dievakuasi atau udah kembali ke? Sudah kembali, karena listrik dinyatakan oleh pihak dari PLN ya, itu udah boleh dinyalain. Berarti nggak ada aliran listrik yang Nggak ada, aman kok, udah aman, udah dipastiin. Tadi aku juga nanyain kabar juga aman, dan tadi juga aku juga ada taruh pengumuman juga di media sosial aku gitu loh, untuk lebih jelasnya gitu. Kak, bisa dikatakan ini kan sebuah, bisa dibilang ajaib juga lah. Biasanya kan listrik itu kan cepet banget gitu menyambernya gitu, apalagi dari sumber gensetnya gitu kan. Itu gimana sih Kak, kamu pendapat kamu, menurut kamu pribadi gitu? Ini ada campur tangan ya miracle juga nggak sih, maksudnya dengan keadaan yang seperti itu gitu? Ya Allah maha baik ya gitu kan. Kita ibaratnya itu kita nggak pernah tahu ya, kita kan ngejalanin sebuah kehidupan aja. Aku tuh sekarang memandang kehidupan ini tuh kayak kalau kita dapat ujian ya mungkin Allah lagi sayang sama kita gitu, karena kan bisa dibilang ujiannya lagi bertubi-tubi nih. Abang aku lagi sakit, terus tiba-tiba suami aku sakit, terus tiba-tiba dapat kabar rumah sakit gitu, kebakaran. Jadi ya Allah sayang sama kita, makanya mungkin ada sesuatu hal yang memang lagi koslet mungkin, jadinya cuma dikasihnya cuma baru segitu tuh, bisa aja kan jadi semuanya gitu, nggak ketahuan, lebih masuk ke dalam, dan kebakarnya ke dalam itu kan lebih bahaya. Untungnya masih di wilayah situ, jadi masih kita inilah harus tetap bersyukur lah bahwa Allah cuma kasih di lingkungan situ aja gitu. Dan yang paling terpenting kan nggak ada yang jadi korban jiwa, itu yang kita pikirin gitu sih. Mungkin kan banyak cobaan juga nih Kak. Ya. Tadi yang Kakak bilang kakak sakit, terus suami dan yang kebakaran di rumah sakit, itu coba kebakaran di rumah sakit. Sorry Kak, Cobaan yang dialami gitu. Kenapa? Apa yang Mama juga masih sakit. Oh iya, mama saya masih kan sekarang di rumah abang aku yang dokter, dan masih sakit kan. Mama memang demensia. Ibunya Mama Sony, aku. kalau untuk Pak Sony juga masih. Mamanya Sony juga lagi sakit. Jadi mama aku lagi sakit, mamanya Sony lagi sakit, Sony-nya sakit, abang aku juga lagi sakit gitu. Terus untuk anak-anak sendiri gimana nih Kak? Anak-anak karena aku nggak mau mereka ninggalin sekolahnya, jadi dari Senin sampai Jumat dia sekolah, besok nih baru datang ke rumah sakit. Karena kan ini sebenarnya di luar prediksi ya. Aku pikir tuh sehari 2 hari juga 3 hari lah ya, kalau pencernaan tuh paling kayak udah pulang, nggak ada bau baju tuh aku nggak ada. Itu tuh aku sampai baju tuh aku cuci kering pakai di kamar mandi gitu, aku pakai sabun biasa, terus kayak dijemur, terus nanti pakai lagi kalau udah kering, kayak gitu aja gitu. Terus akhirnya baru ngambil baju tuh hari ini, tadi suruh untuk nganter ke sini, terus sama nanti anak-anak karena besok Jumat biasanya kan weekend jalan, jadi abang Fas, kakak Ejas nanti dia kesini besok.
sore datang bawa barang-barang sama mainannya dia, aku suruh udah bawa mainan biar nggak berasa lah gitu, kasihan kan gitu. Terus yang tinggal di sini sama aku yang paling kecil. Jadi emang nginep Nginep di sini, aku nggak pulang sama sekali, aku nggak ninggalin Sony sama sekali. Jadi dia tuh kan kadang mikirin aku kan, udah kamu sana jalan-jalan aja gitu, ke mall kayak kemana? Hah, ngapain aku ke mall? Suami aku lagi di rumah sakit, masa aku jalan-jalan ke mall? Aku bilang gitu, enggak lah, aku bilang orang aku nggak masalah, aku di sini gitu. Dia tuh gitu, jadi dipikirin istrinya, takutnya kasihan nih nungguin gue gitu. Karena kan ini ibaratnya adalah kejadian pertama kali ya, dia tuh yang sakitnya sampai selama ini gitu. Nah dia shock juga, maksudnya shock yang kayak masih mencerna lah. Apalagi aku juga gitu kan, jadi ya apa namanya, sedih-sedihnya tuh udah kemarin udah aku rasain lah. Tapi kan aku sebagai istrinya aku harus kuat, nggak boleh aku nunjukin sedih di depan dia kan. Gitu, apapun alasannya aku harus kuat buat dia. Terus juga ngeliatin dia kalau aku baik-baik aja gitu, kalau aku happy-happy aja. Terus kasih semangat dia bahwa kejadian ini gak akan berat gitu loh, semuanya akan baik-baik aja dan kamu akan sembuh dan kembali normal gitu. Kak, kondisi di rumah sakit yang kebakaran gimana Ben? Sekarang seperti apa Kak? Sudah dapat update belum? Iya, kondisinya sudah aman, udah nggak ada lagi listrik yang menjalar lagi, udah nggak ada. Dan ini lagi penanganan untuk perbaikan ya gitu, tapi walaupun sudah ditangani dengan baik gitu, tapi kita akan terus melihat jangan sampai ada kejadian kayak gini lagi gitu. Karena kan yang tadi aku bilang, kita musibah nggak ada yang tahu ya gitu loh. Kadang kita lagi duduk diem aja, tiba-tiba ada kejatuhan apa kan kita nggak tahu gitu ya. Harus lebih mawas diri, lebih banyak doa lagi gitu. Kak barusan sempat ngomong sedih, soal sedih nih. Emang yang kalau boleh tahu yang paling bikin kakak sedih itu apa sih Kak, dari ujian yang bertubi-tubi ini? Yang paling bikin kakak sedih itu apa kalau boleh tahu? Ya paling sedihnya tuh ya dia kan kepala keluarga ya gitu. Terus ngeliat dia kayak gitu, yang biasanya dia yang selalu nyemangatin aku gitu. Terus tiba-tiba itu aja sih. Jadi ya pengen dia cepet sembuh aja gitu kan, kasihan gitu ngeliat dia yang tiduran kayak gitu tuh, kayak dia ngerasain sedihnya. Dia tuh tipe orang yang kayak nggak mau nyusahin orang gitu. Biasanya kan dia nyemangatin kita. Aku inget waktu pas aku sakit kemarin, dia ngurusin anak-anak, terus aku ngurusin dia gitu. Jadi kayak emang aku tuh kayak ngerasa bahwa ya apa namanya, nggak mau ngeliatin dia sedih di dia sih gitu. Jadi ya kalau di depan dia tuh kayak nggak ada apa-apa aja gitu, jadi nyemangatin dia gitu. Karena kan apapun alasannya ngagetin ya gitu. Tiba-tiba yang seharusnya cuma pencernaan doang, tiba-tiba ada kayak gini gitu. Aku pikir pusing biasa gitu. Gitu aja sih. Berarti bisa dibilang Kava itu diem-diem ada kekhawatiran tersendiri lah ya dengan tahu keadaan yang sebenarnya ini Pasti juga. dong, pasti. Karena kan itu suami aku ya gitu. Suami aku, anaknya bapaknya anak-anak gitu. Dan aku kan pengennya selamanya sama dia sampai tua, bareng-bareng gitu, bisa sama-sama gitu. Dan aku yakin sih, maksudnya kejadian ini ya Allah masih sayang sama kita, dikasih taunya dari sekarang kan. Karena dokternya ngomong ini, kamu gak usah khawatir ya gitu, gak usah takut. Allah tuh masih baik loh ngasih tahu kamu dari sekarang. Karena banyak banget kejadian-kejadian yang kondisi Sony itu ada yang tiba-tiba pingsan, jatuh, nggak sadarkan diri katanya gitu. Jadi terus ada yang bisa menjadi stroke kayak gitu-gitu. Jadi macam-macam. Makanya alhamdulillahnya masih dalam tahap ini udah ketahuan, jadi bisa ditangani gitu, akan ditangani sama tim dokternya gitu. Dan katanya sih dokternya lagi observasi nih apa yang harus dilakuin gitu. Oke. Anak kalau kangen gimana? Video call? Ya, kalau kangen video call gitu ya, walaupun sebenarnya kan aku tuh harus berbagi juga ya gitu. Maksudnya kadang kan kasihan ninggalin si abang Fas yang aku kan tahu tuh kalau misalkan pagi-pagi kadang suka nyariin maminya kalau lagi sekolah gitu. Kakak Ejas juga kayak gitu. Tapi kan aku harus bisa ada nih gitu. Maksudnya yang penting aku bisa membagi waktu, dan untungnya aku punya ada keluarga dan aku ada punya tim gitu yang bisa ada di sana gitu, dan keluarga aku juga ngeliatin gitu kan.
Jadi aku selalu pantau aja sampai tuh kayak bekalnya apa tuh aku suruh bilang pokoknya tiap hari harus fotoin bekalnya apa, harus yang bergizi, harus bernutrisi, aku harus fotoin. Jadi walaupun aku udah kenal sama mereka, aku tetap minta fotoin. Jadi aku tuh tenang. Jadi setiap subuh tuh selalu dikirimin bekalnya apa, karena kan subuh-subuh udah disiapin makannya, kakak Ejes apa, bang Fas apa. Jadi itu tiap hari yang aku lakuin, mantau mereka kegiatan di sekolah apa, seragamnya apa, kayak gitu-gitu tuh selalu aku pantau. Dan tetap kan ada grup ya, grup sekolah itu juga aku pantau kegiatannya apa aja, karena kan baru masuk tuh harus milih eskul lah, seragamnya harus beginilah, harus begitu, ada kegiatan ini, ada pertemuan membahas kurikulum. Jadinya aku banyak skip di situ, jadi aku nggak datang gitu kan. Tapi untungnya anak-anak tuh bukan anak-anak yang rewel gitu, dia tuh kayak memahami gitu, dan dia sekolah, dia tahu dedinya lagi sakit gitu, kita kasih pengertian. Abang Kes sama kakak Ejes tuh ngerti sih gitu, nanti ketemu lagi ya. Terus nggak kebayang ternyata masuk kan Jumat kemarin kan, ini udah besok Jumat, besok ini masih di sini gitu, udah lumayan lama kan gitu. Jadi kayak ya aku bilang sih nginep sini lagi dulu. Kenapa Mami? Ya nggak apa-apa ya, di sini dulu kita temenin Dedi sampai sembuh, aku bilang kayak gitu.